Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita ya, Politik Kolaborasi Politik Investasi bersama saya Ati Jafar. Dan kali ini kita akan membahas tema soal perjalanan hijrah dari seseorang Bapak Yaya Al-Hadad SOS MSI selaku akademisi yang akan berhijrah ke dunia politik praktis. Baik, kita sapa dulu untuk guys star kita pada malam hari ini Bapak Yaya Al-Hadad SOS MSI atau biasa kita sapa dengan sapaan Ko Yayu. Selamat malam Pak, gimana kabarnya dan bagaimana perasaannya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, perasaannya baik-baik juga. Baik, karena biasanya perasaan bisa mempengaruhi segala hal. Jadi saya ingin menanyakan, mungkin dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas sedikit soal perjalanan hijrah Bapak dari akademisi menuju ke politik praktis. Jadi selama bertahun-tahun mengabdi sebagai seorang dosen dan juga seorang akademisi, bisa dijelaskan Pak, apa yang mendorong sehingga Bapak berniat untuk berhijrah dari dunia akademisi ke dunia politik praktis? Iya, kalau konsep hijrah yang saya gunakan dalam tulisan sebelum awal itu, saya sebenarnya bukan berarti mau meninggalkan ini posisi akademik. Tetapi ada hal yang saya temui itu selama menggeluti sebagai seorang tenaga pengajar, seorang dosen, ada problem yang terjadi di kampus. Misalkan begini, ada dinamika yang terjadi itu, kenapa saya sebut ada problem yang terjadi? Problem sosial yang saya maksudkan adalah kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Nah, itu yang menjadi ketukan hati saya untuk menggerakkan untuk lebih memilih untuk berhijrah dalam urusan-urusan kebijakan publik gitu. Kalau di kampus itu memang kita masih fokus pada urusan-urusan teori, urusan-urusan konsep dan sebagainya. Nah, kenapa harus memilih ke eksekutif, ke legislatif? Itu karena memang semata-mata dalam rangka tadi. Misalkan kenapa di kampus dalam tulisan saya tentang hijrah itu, kenapa di kampus itu kita ruangnya terbatas. Secara akademik, secara keilmuan kita secara derajatnya memang di atas enggaknya. Tetapi dalam kebijakan kita, dalam bagaimana untuk menyelesaikan masalah, melihat problem pemerintahan yang saat ini yang sedikit carut marut begitu. Kemudian memang tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah bahkan pihak DPR sekalipun itu memang terjadi kevakuman terhadap keberpihakan terhadap mahasiswa, keberpihakan terhadap kondisi sosial masyarakat. Itu memang tidak terjadi. Langkah hijrah ke sana itu juga bagian dari dorongan teman-teman, banyak teman-teman baik itu kalangan mahasiswa, ada beberapa teman-teman dosen, begitu teman-teman NGO, teman-teman di kepemudaan meminta untuk bertarung di legislatif dalam rangka untuk setidaknya membenahi ini. Gitu. Ada langkah pembenahan di sana untuk itu. Ya. Baik Pak, selama mempersiapkan diri sebagai seorang calon anggota DPRD, khususnya untuk Kalimantan Selatan dan Moti ya Pak, ada tidak tantangan yang Bapak hadapi? Iya, kalau misalnya begini, kalau dulu masih posisi saya sebagai akademisi itu bebas nilai. Gitu. Enak ketika temui masyarakat, kemudian dalam mengisi acara, begitu, itu memang bebas. Kita bebas mengkritik, bebas untuk memberikan pandangan. Lalu kemudian kita tidak mendapatkan justifikasi yang buruk. Nah, kalau dalam proses ini, dalam mensosialisasikan diri sebagai seorang caleg untuk menuju pada pemilihan legislatif itu, memang ketika saya dibentur atau dilabelkan sebagai caleg itu saya memang merasa tidak bebas nilai. Karena kenapa? Yang satu yang ditanamkan adalah kita sudah di justice begitu. Politik itu memang buruk begitu. Jadi ada yang bilang, oh jadi dosen enak-enak, pi maju di dunia kotor begitu. Jadi seakan-akan bahwa politik itu memang dunia begitu kotor begitu. Padahal kan kita ini lagi sementara. Kenapa saya memilih hijrah? Karena kita mau mendorong itu. Ada justifikasi politik kotor, ada justifikasi tentang politik itu hanya hari ini dan besok. Hari ini dan besok itu maksudnya Anda lihat di media sosial terkini yang terakhir itu ada konten-konten yang sifatnya lelucon begitu, tetapi itu sangat mengkritisi politisi begitu. Yang seakan-akan bahwa politisi yang karena
karena momen datang dengan ini pura-pura baik dan sebagainya, begitu setelah itu lari hilang dan sebagainya. Itu yang kemudian tantangannya memang kita hadapi itu problemnya, tapi kita harus menerima itu. Baik, selama menjadi akademisi kemudian berhijrah ke dunia politik, tentunya ada pro dan kontra, Pak. Jadi kira hambatan apa saja yang sudah Bapak alami dan tingkat kesulitannya seperti apa, Pak? Iya, kalau selama mengkonsolidir untuk menuju ke pemilihan legislatif ini, alhamdulillah sampai detik ini saya belum mendapatkan tantangan yang begitu ini. Memang ada pelebelan gitu, pelebelannya maksudnya akademisi agak bagus-bagus ke politik berarti nanti labelnya apa? Labelnya mulai nodah begitu, akan berbohong begitu dan sebagainya. Tetapi sampai detik ini alhamdulillah dengan model gagasan, model hijrah itu yang saya lakukan itu masih diterima. Artinya bahwa masyarakat kita itu sebenarnya masih menginginkan orang-orang yang punya gagasan, punya kolaborasi begitu untuk mau membenahi ini legislatif begitu. Karena begini, bagi saya menganggap bahwa gedung DPR itu sebenarnya harus diisi oleh orang-orang yang ada pikiran begitu, ada otak begitu, yang mampu untuk bisa menghubungkan ini nasib orang itu dalam 5 tahun. Bayangkan saja kalau misalkan ini diisi oleh bunga, selebritis dan sebagainya, bagaimana itu kualitas legislatif? Sedangkan begini, orang memberikan satu suara untuk Anda itu kan menjaminkan orang nasib 5 tahun itu. Bukan soal hari ini, besok dan lusa, gitu. Tetapi ini soal 5 tahun kehidupan orang, gitu. 5 tahun hidupnya apa? Kebijakan, pendidikan, kesehatan, gitu. Ini misalnya ternyata problem sampah masih bermasalah. Siapa menyelesaikan itu? DPR serahkan ke eksekutif bahwa ini pemerintahnya tara becus. Padahal DPR bikin apa? Begitu. Padahal itu juga tanggung jawab dia untuk menyelesaikan itu. Harusnya ada solusi bersama begitu. Jadi tidak ada itu antara DPR dengan pemerintah. Kira-kira itu. Jadi Pak, biasanya dari pandangan masyarakat secara umum ya, seperti yang Bapak katakan bahwa mereka memandang bahwa politik itu hal yang kotor. Jadi kebijakan seperti apa yang Bapak lakukan agar menghapus pemikiran-pemikiran seperti itu dari masyarakat bahwa politik itu kotor? Kalau politik itu kotor itu memang kalau saya menganggap masyarakat tidak salah untuk menjustis bahwa politik itu kotor, karena itu dimainkan oleh aktor. Aktornya siapa? Itu para politisi-politisi terdahulu itu. Itu yang kemudian membuat nodah dalam sejarah politik. Padahal sesungguhnya ini ada hal baik di sana begitu. Kita harus mengambil bagian di sini karena apa? Dalam rangka untuk merubah banyak persoalan. Misalkan begini, kenapa dibilang politik itu kotor? Karena apa? Orang punya kepentingan dalam rangka apa? Menjadikan masyarakat sebagai komoditi politik. Komoditi politik yang dimaksud itu adalah proses transaksi itu. Ada transaksi di sana yang dimainkan begitu. Jadi kenapa transaksi? Akhirnya apa? Masyarakat itu menganggap ini, ada yang fenomena yang kita dapatkan saat ini, masyarakat bilang kami ini pintar, kami ini sudah pandai, jangan Anda datang membohongi kami. Tetapi jawaban masyarakat terhadap peristiwa adalah kami pandai, kami pintar, maka kami harus dibayar. Kalau dibayar dengan nilai 100, 150, 250, ini kan sebenarnya prosesnya selesai. Prosesnya adalah proses transaksi. Berarti sudah selesai di situ batasnya. Kita tidak bisa menghijrah ini, tidak bisa berubah dari politik-politik terdahulu sampai sekarang. Nah, kedua, konsepnya adalah gagasan kita harus bawa. Harusnya kita muncul ke ke dunia praksis ini, yang harus didorong adalah ide, gagasan, kolaborasi. Itu yang harus didorong biar melibatkan banyak orang untuk menuju pada kebijakan. Jadi jangan karena DPR lalu kemudian karena subjektivitasnya untuk mau mengatur kebijakan, pelibatanlah dari top down ke bottom up. Itu yang harus dilakukan. Ya Pak, sekarang ini lagi marak-maraknya soal politik gagasan, di mana Bapak bisa disebutkan sebagai salah satu jebolan akademisi. Gitu. Jadi bicara soal peluang ya Pak. Jadi menurut Bapak deh, kira-kira ada tidak peluang Bapak untuk pertarungan kali ini? Iya, kalau secara nasional politik gagasan itu sudah diusung banyak. Saya memang dari awal memang lahir untuk membranding sebagai politik gagasan itu. Kenapa gagasan? Tetapi begini, apakah hanya sebatas gagasan? Gitu. Kita gagasan itu harus diikuti dengan rekam jejak gitu. Misalkan begini, selama masih menjadi dosen, apa yang dilakukan? Jangan dia hanya menawarkan gagasan-gagasan tapi eksekusinya tidak dilakukan. Nah, itu yang kita harus butuh. Yang kedua, misalnya begini, di setiap
ada problem di masyarakat kita itu sebenarnya masyarakat kita ini kalau mampu disentuh, mampu untuk menyentuh tentang kedaulatan ekonominya, saya yakin bahwa masyarakatnya pasti akan memahami bahwa oh ini loh suaranya harga sistem demokrasi yang dimaksud dengan mahal ini karena ini ada proses kesejahteraan, ada proses tentang dalam pikirannya adalah bagaimana mendorong soal pendidikan, bagaimana mendorong soal pengembangan UMKM gitu. Itu yang harus dikembangkan. Gagasan konteks terakhir adalah tentang generasi Z, generasi milenial yang begitu itu yang harus didorong karena ini ada kolaborasi gitu. Nah, ini yang harus kita bangun bersama gitu. Kalau kita tidak melibatkan banyak orang untuk mendorong gagasan bersama, itu bahaya gitu. Karena memang agak berat mendorong gagasan karena orientasi masyarakat, orientasi sebagian pemilih di saat menjelang pemilihan nanti orang menunggu ada istilah sebagai serangan fajar dan sebagainya. Itu yang menjadi penyebab. Tapi saya yakin kalau kita dengan punya metode, dengan cara yang baik mengkonsolidir ini orang-orang yang masih memiliki akal sehat, insya Allah kita akan golkan tentang politik gagasan itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi ini untuk yang teman-teman yang ingin mengenal Bapak Yahya Al-Haddad lebih jauh. Jadi beliau ini merupakan seorang penulis. Ada beberapa buku yang sudah beliau tulis. Salah satunya itu judulnya tentang perdebatan seputar kejahatan dunia intelektual ya Pak. Yeah. Itu judulnya. Kumpulan Kemudian tulisan. beliau juga merupakan pendiri media kampus Fenomena. Yeah, juga Fenomena. seorang pendiri LSM Bidadari Halmahera. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua OKK KNPI Provinsi Maluku Utara periode 2019-2022. Juga pernah memimpin redaksi Rabani Maluku Utara pada tahun 2009. Jadi sudah banyak karya-karya dan juga dedikasi yang Bapak berikan untuk masyarakat, khususnya untuk anak muda. Jadi untuk terakhir menutupi sesi kita pada malam hari ini Pak, bisa berikan pesan atau motivasi untuk anak-anak muda yang khususnya di Maluku Utara. Untuk anak-anak muda Maluku Utara dalam menghadapi pemilu 2024 di 14 Februari nanti, mari kita sama-sama menggunakan pemilih dengan akal sehat, menggabungkan kolaborasi kita dengan berbagai macam keahlian, berbagai macam bakat ini kita satukan untuk menuju pemilu di 2024 nanti itu pemilu yang bermartabat, bermarwah dan memiliki akal sehat. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama kami di sini. Sama-sama. Dan untuk teman-teman semua, ini bukanlah akhir dari pertemuan perbincangan kita. Masih ada sesi selanjutnya, jadi jangan lupa nonton kami di konten kita ya, politik berkolaborasi, politik investasi bersama saya Ati Jafar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.